Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudari terkasih. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Lumban Gaol berdoa semoga Amang, Inang, dan saudara-saudariku sekalian yang mendengarkan renungan pada hari ini beroleh keadaan yang baik, sehat, dan di dalam sukacita. Amang, Inang, dan saudara-saudariku, sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian bagi kita di tanggal 3 Juni 2025 di hari Selasa ini. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami kehidupan pada hari yang baru ini. Kau memberikan kami kebaikan sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru. Berkati kami Tuhan, dan izinkanlah kami untuk memulai hari kami yang baru ini di dalam permenungan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki bekal, memiliki dasar yang baik saat kami hendak menjalani hari kami di hari ini. Terima dan dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang, Inang, dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menjadi renungan atau ayat harian di hari ini didasarkan pada Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jemaat yang terkasih yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Amang, Inang, dan saudara-saudariku, firman Tuhan pada hari ini di dalam Mika 7 ayat 18 memberikan sebuah perenungan yang dalam tentang memaafkan. Firman Tuhan ini yang terdapat dalam kitab Mika adalah hendak memperingatkan kepada bangsa Israel yang pada saat itu hidup di dalam praktik yang tidak sesuai atau tidak berkenan dengan kehendak Allah. Pada saat itu orang-orang Israel, terlebih lagi di dalam praktik beragamanya, mengalami ketidaksesuaian dengan apa yang Allah kehendaki. Terjadi tindakan korupsi, terjadi tindakan yang tidak mencerminkan sesuai dengan moral yang Allah kehendaki terhadap mereka di tengah-tengah bangsa itu. Tentu di dalam situasi yang demikian, Amang, Inang, dan saudara-saudariku, kita bisa melihat sebuah gambaran yang luas bahwa bangsa Allah yang hidup pada saat itu betul-betul mencerminkan bagaimana tindakan yang membuat tentu saja Allah seharusnya menjadi kecewa. Tentu saja membuat Allah menjadi merasa
sakit hati, tentu saja membuat Allah merasa menjadi bertanya-tanya akan apa yang dilakukan oleh umatnya yang terjadi pada saat itu. Sama Amang Inang dan saudara-saudariku, dikala kita memiliki relasi dengan orang lain yang seharusnya relasi kita dengan orang lain terjalin di dalam hubungan yang baik, tetapi orang lain tersebut justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, entah itu mengkhianati kita, entah itu membohongi kita, maka hal pertama yang menjadi sangat wajar respons kita adalah kita kecewa atas apa yang ia lakukan. Kita mungkin marah atas apa yang ia perbuat. Kita bahkan mungkin menjadi benci atas apa yang ia lakukan. Tetapi justru Amang Inang dan saudara-saudariku, pada hari ini kita melihat hal yang berbeda. Allah di dalam Mika 7 ayat 18 justru ditampilkan sebagai Allah yang mengampuni dosa dan Allah yang memaafkan pelanggaran dari umatnya. Amang Inang dan saudara-saudariku, bahkan ayat ini dimulai dengan pertanyaan, siapakah? Sekali lagi, siapakah? Tentu ini memberikan makna bahwa tidak ada Allah yang seperti ini. Tentu ini memberikan makna tidak ada yang mampu seperti ini. Tentu ini memberikan makna bahwa saat sekeliling, saat ilah-ilah, saat Allah-Allah yang ada di bangsa itu, yang ada di sekeliling mereka, di sekeliling bangsa itu, justru ketika umatnya melakukan kejahatan, Allah akan murka, Allah akan marah, Allah akan membenci, Allah akan menghukum. Tetapi Mika 7 ayat 18 justru memperlihatkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengampuni dosa dan Allah yang memaafkan pelanggaran umatnya. Luar biasa, Amang Inang, saudara-saudariku. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengampuni dosa, Allah yang memaafkan pelanggaran. Tentu hal ini membuat kita teringat akan apa yang disampaikan Yesus di dalam Matius 9 ayat 13. Yesus pernah berkata di dalam Matius 9 ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus datang ke dunia ini justru untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus datang ke dunia ini justru untuk menyelamatkan orang-orang yang hina, orang-orang yang tercela, orang-orang yang dipandang buruk, dipandang tidak memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat karena dosa-dosanya, karena pelanggaran-pelanggarannya, karena apa yang ia perbuat. Tetapi justru Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan memperlihatkan kepada kita adalah Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah bisa saja membenci saat kita melakukan perbuatan dosa. Allah bisa saja menghukum saat kita melakukan dosa. Tetapi alih-alih itu semua, Allah justru menghendaki agar kita bisa berubah, agar kita bisa memohon maaf, agar kita bisa memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan ini justru penting, Amang Inang dan saudara-saudariku, bahwa kita perlu menyadari tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak lekang atau luput dari dosa. Siapapun itu. Tetapi Allah kita
adalah Allah yang mengampuni dosa. Allah yang memaafkan pelanggaran atas umatnya. Untuk itu, pada pagi hari ini, hal yang hendak diperlihatkan kepada kita adalah, marilah kita memohon ampun kepada Allah. Marilah kita mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Allah di dalam Mika 7 ayat 18 digambarkan sebagai Allah yang merangkul, Allah yang membuka lebar tangannya bagi siapapun yang hendak bertobat dan kembali kepada Dia. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudariku, saya katakan kepada kita, kapanpun Amang Inang dan saudara-saudariku melakukan dosa, kembalilah kepada Tuhan. Kapanpun Amang Inang dan saudara-saudariku melakukan pelanggaran atau kejahatan, kembalilah kepada Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang membuka lebar tangannya untuk menerima kita kembali kepadanya. Ia adalah Allah yang Maha Pengasih, Ia adalah Allah yang Maha Pengampun, dan Ia adalah Allah yang Maha Memaafkan. Itulah hal pertama yang hendak kita lihat melalui firman Tuhan ini. Hal yang kedua, Amang Inang dan saudara-saudariku, melalui Mika 7 ayat 18, saat kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni dosa, Allah yang memaafkan pelanggaran, demikian juga dengan kita umatnya. Saat kita telah menerima pengampunan dari Allah, saat kita telah menerima maaf dari Allah, kita pun sebagai umatnya memiliki kewajiban untuk menjadi manusia yang pemaaf, manusia yang pengampun, manusia yang mau mengasihi. Jadi, Amang Inang dan saudara-saudariku, tidak ada ruang bagi dendam di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Tidak ada ruang bagi kebencian di tengah-tengah orang Kristen. Tidak ada ruang bagi balas dendam di tengah-tengah umat percaya. Kan begitu. Sering sekali manusia tidak luput atau jatuh di dalam dosa yang satu ini. Dendam, balas dendam, kebencian yang ditumpuk-tumpuk, bahkan dipendam-pendam di dalam hatinya. Bahkan hal seperti ini diwujud atau diperlihatkan melalui kalimat-kalimat pancupang di tano narara, asa boha asa marbadai. Dendam itu sering sekali dipelihara, dendam itu sering sekali disimpan, dendam itu sering sekali dipendam, sehingga tiba waktunya dendam itu menjadi dilampiaskan, dan orang yang dibenci, yang kita dendam, akan mengalami kehancuran atau bahkan mungkin kematian di tengah-tengah kehidupannya. Amang Inang dan saudara-saudariku, hati-hati. Saat kita mulai menyimpan dendam, saat kita mulai menyimpan kebencian di tengah-tengah kehidupan kita, maka itu adalah akar dari permulaan dosa-dosa yang berikutnya. Maka itu menjadi akar kejahatan dari dosa-dosa yang berikutnya. Firman Tuhan pernah berkata, jika kita memiliki amarah, jangan sampai amarah kita melampaui hari itu dan masih ada pada hari esok. Hati-hati. Firman Tuhan telah mengingatkan bahwa amarah dan dendam tidak layak untuk dipelihara. Tetapi sebagaimana Allah yang adalah pengampun, Allah yang adalah pemaaf, demikian juga dengan kita. Sebagai umat percaya, kita diharapkan untuk menjadi umat yang memaafkan, menjadi manusia yang mengampuni, menjadi manusia yang penuh dengan kasih. Berat Amang Inang, tetapi disinilah letak kebaikan itu. Saat kita melakukannya, maka niscaya damai sejahtera ada di tengah-tengah hati kita. Damai sejahtera akan ada di tengah-tengah kehidupan Amang Inang pada hari ini. Mungkin Amang Inang kita tidak tahu, dan saudara-saudariku, apa yang hendak akan kita hadapi dalam satu hari ini. Entah itu kita akan berjumpa dengan atasan yang menyebalkan,
atau mungkin kita berjumpa dengan rekan-rekan kerja, atau mungkin anggota-anggota kita yang membuat kita marah, yang membuat kita menjadi kesal sampai kita simpan-simpan di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menghendaki kita agar kita menjadi pengampun dan pemaaf. Kalau ada sampai pada hari ini dendammu pada keluargamu, pada saudara-saudarimu, pada orang tuamu, marilah kita maafkan. Marilah kita ampuni. Sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, memaafkan kita, pun kita pada hari ini memaafkan dan mengampuni mereka. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami Tuhan menjadi umat, menjadi seseorang, menjadi orang-orang yang mau mengampuni dan memaafkan. Apabila Tuhan selama ini kami menyimpan dendam dan kebencian, menyimpan amarah, biarlah melalui doa kami pada hari ini Engkau hancurkan itu semua Tuhan. Engkau hilangkan amarah, dendam, dan kebencian kami, sehingga kami boleh menjadi seseorang yang pemaaf, yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu mengampuni dan memaafkan kami, pun demikian dengan kami, agar kami juga menjadi seseorang dan pribadi yang mau mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain, dan membawa mereka ke dalam terang kasih-Mu itu. Tuhan, kami tidak tahu akan apa yang akan kami hadapi pada hari ini, tetapi kami percaya bahwa berat pun itu Tuhan, Engkau senantiasa mendampingi kami, Engkau senantiasa menguatkan kami, sehingga kami mampu melewati hari kami di hari ini. Terima kasih Bapa, terima dan dengarkanlah doa kami ini, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua.